Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas topik tentang biogeografi. Nah, sebelumnya biogeografi itu adalah penyebaran atau distribusi makhluk hidup ya di bumi. Nah, untuk biogeografi itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fitogeografi dan yang kedua adalah zoogeografi. Kali ini untuk yang pertama kita akan bahas dulu fitogeografi. Fitogeografi ini adalah kajian yang mempelajari sebaran makhluk hidup di bumi pada masa yang lalu dan saat ini. Kajiannya itu yaitu tentang distribusi vegetasi atau distribusi tumbuhan gitu ya. Nah, kajian tentang distribusi vegetasi ini dapat dilakukan menurut jenis-jenisnya secara terpisah atau secara keseluruhan pola distribusi tumbuhan dapat secara luas atau secara terbatas pada wilayah tertentu. Nah, untuk fitogeografi sendiri ini berdasarkan terdapat atau tidak terdapatnya jenis tumbuhan di suatu wilayah itu dikenal 3 kelompok taksa tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan kosmopolit, kemudian ada tumbuhan endemik, dan ada juga tumbuhan diskontinu. Tumbuhan kosmopolit ini adalah tumbuhan yang dia tersebar luas, di mana-mana ada gitu ya, sering ditemukan. Kemudian ada juga tumbuhan endemik. Tumbuhan endemik ini misalnya dia adalah tumbuhan yang merupakan ciri khas daerah tertentu atau keberadaannya gitu, dia dapat tumbuh hanya di wilayah-wilayah tertentu. Contohnya misalnya ada Rafflesia arnoldi. Nah, kemudian ada juga tumbuhan diskontinu. Tumbuhan diskontinu ini misalnya contohnya adalah Empetum nigrum dan Larea sp. Nah, untuk tumbuhan kosmopolit, nah ini adalah kelompok taksa tumbuhan yang penyebarannya hampir di seluruh dunia. Untuk tumbuhan yang tersebar luas di wilayah tropis, tumbuhan dinamakan tumbuhan pantropis. Jadi dia kosmopolit, kemudian yang tersebar luas untuk di daerah wilayah tropis itu dinamakan pantropis. Berikutnya untuk tumbuhan endemik, ya itu adalah taksa tumbuhan yang penyebarannya terbatas di wilayah yang tidak terlalu luas yang disebabkan oleh kondisi lingkungan setempat atau barier. Ini tadi yang sudah disampaikan bahwa dia hanya ada gitu di daerah tertentu. Nah, untuk endemik ini sendiri itu terbagi menjadi tumbuhan endemik benua, tumbuhan endemik regional, serta tumbuhan endemik lokal. Yang ketiga tadi ada tumbuhan diskontinu. Untuk tumbuhan diskontinu ini adalah taksa tumbuhan yang kehadirannya di suatu wilayah yang luas terpisah-pisah. Terbentuknya taksa tumbuhan diskontinu ini disebabkan ada beberapa faktor, misalnya ada barier ekologi, kemudian gagal bermigrasi atau gagal beradaptasi pada lingkungan tertentu. Kaitan dengan distribusi vegetasi, ada beberapa faktor fisik yang mempengaruhi pola distribusi tumbuhan. Misalnya iklim, kemudian tipe tanah, salinitas, variasi suhu, lalu cahaya. Adapun menurut konsep dinamika fitogeografi, penyebab yang mempengaruhi pola dasar dari distribusi vegetasi itu sendiri adalah kondisi habitat, kemudian respon tumbuhan, sifat adaptasi, serta migrasi. Nah, itu untuk fitogeografi. Berikutnya kita akan beralih pada zoogeografi. Zoogeografi sendiri diartikan sebagai distribusi dan pergerakan hewan-hewan yang berlangsung secara alami dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau fito tadi tumbuhan, maka zoo ini adalah sebaran hewan. Nah, tadi di tumbuhan juga ada disinggung istilah barier ya. Nah, barier itu sendiri adalah rintangan. Nah, jika suatu spesies berhasil hidup dan berkembang gitu ya, maka populasinya akan bertambah dan akan akan meluaskan daerah yang dihuninya. Ibaratnya daerah kekuasaannya itu akan diperluas sampai bertemu barier atau rintangan yang tidak dapat lagi gitu dilampaui
oleh makhluk hidup itu. Nah, barier itu dapat berupa, yang pertama ada barier fisik, kemudian yang kedua adalah barier lingkungan klimatik, dan yang ketiga adalah barier biologis. Untuk zoogeografi sendiri, ini untuk zoogeografi dunia itu kalau kita lihat di gambar ya, di gambar yang tampil ini, maka ada beberapa kawasan untuk zoogeografi dunia. Ada pembagian wilayah atau pembagian kawasan. Yang pertama itu bisa dilihat ada kawasan neartika. Berikutnya ada yang neotropika atau neotropikal, ada palearktik, kemudian etopian, oriental, serta Australia. Yang masing-masing kawasan itu memiliki ciri khas spesies hewan yang berbeda di masing-masing pembagian wilayah tadi atau pembagian kawasan tadi. Ini untuk dunia ya, zoogeografi dunia. Nah, berikutnya ada zoogeografi yang khusus Indonesia. Nah, kita lihat di gambar ini peta Indonesia ya. Nah, kemudian ada garis tuh, ada garis Wallace dan garis Weber. Nah, untuk pembagian sendiri ada yang berdasarkan itu. Nah, kemudian juga ada yang dibagi menjadi 3, yaitu zona Indo-Malay, zona peralihan, serta zona Australia. Untuk zona Indo-Malay sendiri ini meliputi pulau-pulau yang pada waktu sebelumnya itu diperkirakan pernah bersatu dengan benua Asia. Karena ada daratan Sunda ya, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya termasuk Bali. Kalau kita lihat tadi berdasarkan peta yang sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, untuk fauna atau hewan atau satwa yang ada di zona 1 ini biasanya kalau ada mamalia itu ada satwa primata, kemudian ada karnivora, lalu ada satwa proboscidae, kemudian juga ada satwa perisodaktila ya, kemudian ada satwa artiodactyla, dan yang terakhir itu ada satwa logomorpha. Untuk yang kedua, pembagian kedua ini yang zona peralihan, ini sebenarnya masuk daerah di mana terjadi percampuran antara hewan yang hidup di zona Indo-Malaya dengan yang hidup di zona Australia. Jadi dia posisinya di tengah-tengah peralihan. Nah, sehingga banyak di antara hewan ini merupakan hewan endemik. Misalnya ya kayak yang di Sulawesi itu ada Anoa babirusa atau keras Sulawesi. Ada juga kalau pernah mendengar kuskus gitu. Nah, kemudian kalau untuk zona yang ketiga itu adalah zona Australia, meliputi daerah-daerah Kepulauan Kai, Aru, dan Papua. Aves dan mamalia penghuni zona ini memiliki banyak kesamaan dengan yang menghuni hewan yang menghuni benua Australia. Nah, karena itu dinamakannya zona Australia ya. Dan pada zona ini atau kawasan ini atau wilayah ini itu sudah tidak ada lagi hewan yang berasal dari zona Indo-Malaya karena tadi udah terpisahkan oleh zona yang peralihan. Jadi penghuni khas zona Australia ini biasanya itu adalah mamalia yang marsupialia. Kalau pernah mungkin menonton kartun Marsupilami gitu kan. Jadi mamalia marsupialia ini jenis mamalia berkantung. Kemudian ada juga mamalia monotremata atau mamalia bertelur. Nah, itu tadi untuk zoogeografi. Sebelumnya sudah dibahas tentang fitogeografi. Semoga ada memberikan tambahan wawasan untuk kita semua ya kaitan dengan biogeografi atau persebaran makhluk hidup di muka bumi, baik hewan maupun tumbuhan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.